Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bandung dan juga dari Serang, Banten. Tetap semangat di segmen akhir yang di rumah juga. Karena kita belajar sama-sama ya, mudah-mudahan jadi ilmu buat semuanya. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Cinta monyet. Emang ada dalam Islam? Nah ini Masya Allah luar biasa. Kita panggil lagi guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ustadz Syam, nih kita nanya nih, kalau kita bicara masalah tentang sirah, pernah nggak ya sahabat Nabi mungkin mengalami cinta monyet seperti yang kita sekarang alami atau anak-anak kita alami nih Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Habib Nabil dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang manusia dan generasi yang paling mulia, tentu saja generasi itu adalah generasi emas yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang keimanannya tidak bisa lagi kita ukur karena ketemu langsung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita belum berjumpa di dunia tapi bisa berjumpa di akhirat insyaallah. Lalu disebutlah seorang bernama Barirah, seorang budak, subhanallah. Lalu dinikahkan dengan seorang bernama Mughith. Dua orang ini adalah suami istri. Dan akhirnya Barirah yang budak tadi dimerdekakan. Setelah merdeka, dia punya hak untuk memilih meneruskan pernikahannya bersama dengan Mughith atau dia ingin memisahkan diri. Ternyata Barirah ini ketika diberikan pilihan mengatakan bahwa sebenarnya selama ini saya menikah karena saya taat aja. Saya tidak mencintainya sama sekali. Bukan karena dia tidak baik. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat baik. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat memuliakan saya. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Dan dia adalah seorang laki-laki yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ada yang tidak bisa diintervensi. Apa itu? Perasaan saya tidak ada cinta sama sekali sama dia. Subhanallah. Maka apa pilihanmu wahai Barirah? Kata Barirah, pilihan saya ingin berpisah dengannya. Maka berpisahlah Mughith dan Barirah. Tapi berbanding terbalik dengan si Mughith tadi ini radhiyallahu an. Mughith ternyata cinta mati sama Barirah. Mughith datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu cinta mati sama istri saya Barirah. Gimana nih ya Rasulullah? Datang kepada pamannya Nabi Abbas radhiyallahu anhu, saya itu cinta mati sama istri saya itu. Kenapa dia memilih berpisah dengan saya? Maka Nabi SAW pun memanggil kembali Barirah. Barirah, engkau punya suami kemarin yang baik hati, engkau punya suami yang menjaga keimanan, engkau punya suami yang menjaga keislamannya. Apakah engkau tega berpisah dengannya? Apakah engkau tidak mengasihani si Mughith ini? Apakah engkau mau kembali dengannya? Apa jawaban Barirah? Ya Rasulullah, itu perintah Allah. Kata Nabi, bukan. Itu perintahmu? Bukan. Saya cuma kasihan aja sama si Mughith. Kalau begitu saya tidak mau kembali padanya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan, lihat akhlaknya tetap ada. Tapi perasaan gak bisa dibohongi. Namanya cinta, subhanallah. Namanya kalau sudah perasaan yang berkata dan Allah pun sudah mengkehendakinya, maka tidak ada yang bisa melawannya. Maka senantiasalah kita minta sama Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Belajar dari kisahnya Barirah radhiyallahu anha. Barirah ini tidak serta-merta menolak, tapi menolak dengan akal, menolak dengan iman. Seandainya pada saat itu Nabi mengatakan, iya ini perintah saya, maka Barirah pun akan kembali kepada Mughith. Tapi Rasul mengatakan, tidak, saya kasihan sama Mughith saja. Maka Barirah mengatakan, kalau begitu saya lebih memilih untuk tidak bersama dengan Mughith kembali ya Rasulullah. Lihat, cinta itu diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu diarahkan kepada ketaatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Islam tidak pernah mengharamkan cinta. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk jatuh cinta, tapi cinta itu diarahkan menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Yang terhormat guru kita Habib Nabil boleh maju lagi ke depan nih. Kita mau ditanyakan juga nih Bib nih. Yang namanya jodoh kita kan gak pernah tahu Bib ya. Ini Masya Allah udah nyari kemana-mana. Gak taunya jodoh kita adalah cinta monyet kita yang lalu. Allah. Wah. Kalau kayak gini gimana nih Bib? Mohon izin penjelasannya. Apa yang harus dilakukan? Tepuk tangan buat Habib Nabil. Masya Allah ya baik. Jadi begini Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian para pemuda yang nonton, ya saya ingin sampaikan. Jodoh itu para ulama menyatakan dia termasuk bagian dari rezeki. Ya. Oleh sebab itu maka yang namanya jodoh memang sudah ditakdirkan sama Allah. Ya, di dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim dikatakan, hadisnya panjang. Tapi potongannya adalah thumma yursalu ilaihil malaku wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun.
Kata baginda Rasulullah SAW, orang itu kemudian setelah dia usia 120 hari atau 4 bulan, ya maka kemudian diturunkan malaikat untuk meniupkan ruh dan memastikan 4 hal. Rezekinya, ya kemudian juga amalnya, kemudian juga ajalnya, kemudian juga bahagia atau celaka. Nah kata para ulama, rezeki itu termasuk jodoh. Oleh karena dia termasuk dengan rezeki, maka dia sama dengan rezeki. Artinya apa? Kalau kita cuma duduk-duduk di rumah tidak melakukan apa-apa, kira-kira dapat rezeki nggak? Tidak kalau gitu. Begitupun juga jodoh. Kalau kita cuma duduk aja nggak berusaha, nggak berdoa, nggak berikhtiar, nggak mencari lingkungan yang pas, maka kita juga nggak akan dapat jodoh yang baik, gitu ya. Maka di dalam hadis juga dikatakan ya bahwa hendaknya yang namanya jodoh itu dicari. Ya tadi hadisnya sudah disebutkan oleh Ustaz Syam, Ustaz Maulana, ya tungkahu al-mar'atu li arba, ya limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Wanita atau laki-laki dinikahi karena harta, karena segala macam, kecantikan, kegantengan, posisi, nasab. Tapi perintahnya kata Nabi SAW, cari yang agamanya. Artinya apa? Ada usaha, nyari gitu yang agamanya bagus, ya. Nah kalau misalnya nyari agamanya bagus, tentunya bagaimana? Kalau kita nyari di lingkungan orang narkoba, dapat nggak agamanya bagus? Ya enggak, pasti dapatnya juga seperti itu orang yang suka narkoba. Kalau kita nyarinya di tempat orang yang suka judi, suka minuman keras, suka berzina, ya, maka dapatnya juga seperti itu. Maka di dalam ayat dikatakan al-khabitat lil khabitin wal khabitun lil khabitat. Wanita yang buruk itu nanti akan dapat laki-laki yang juga buruk juga. Laki-laki yang buruk dapat wanita yang buruk, laki-laki yang baik dapat juga wanita yang baik. Ya, perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Artinya apa? Kufu dalam fikih itu disebutnya. Kafaah artinya apa? Setara. Lah, lalu kalau misalnya kita mau dapat yang baik gimana? Ya kita jadi baik dulu. Mulai dari diri kita. Ibda' binafsik. Jadilah orang baik. Kemudian kita berada di lingkungan yang baik. Teman-temannya juga baik. Insya Allah kita dapat pasangan yang baik juga. Ya sebagaimana tadi kalau kita ya malas mendidik diri, nggak paham agama, ya pasti teman-teman kita juga nggak jauh dari itu. Dalam hadis lain dikatakan almar'u ma'adini khalilih. Kata Rasul SAW, seorang itu tergantung agama teman akrabnya. Ya, fandur ahadukum fi man yukhalil. Ya, man yukhalil. Jadi kata baginda Rasul SAW, maka kalau kamu cari teman akrab itu cari betul-betul dengan hati-hati. Ya. Jadi kalau kita berteman, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, sama siapa aja boleh Mas Fadli. Sama siapa aja boleh. Ya. Tapi teman akrab, cari yang bertakwa. Masya Allah, itu yang penting. Makasih banyak Bib, jazakallahu khair ilmunya. Yap. Kita lanjut lagi sekarang waktu kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Masya Allah, dari sebelah sini ibu yang di tengah-tengah boleh maju ke depan. Maaf punten. Iya, oke. Bukan ibu yang di sampingnya. Iya, dia tadi nunjuknya setengah Ustadz, nggak apa-apa ya. Yang full dulu. Oke, Ustadz saya boleh maju ke depan juga Ustadz Maulana. Silakan ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Majelis Taklim Al-Barokah Margahayu Raya Bandung. Oke, tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, mau curhat, mau tanya apa Ibu? Saya mau tanya pada Pak Ustadz Sam dan Pak Ustadz. Wih mantap, Masya Allah. Gini Pak Ustadz, pada perumah tangga kami, suami saya ini masih menjaga cinta monyetnya. Cinta monyetnya sejak sekolah dulu. Nah ini bagi saya, apakah saya boleh melarangnya? Oke. Itu saja mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau udah ketuaan lama bukan cinta monyet kali, cinta kebo kali atau cinta kingkong lebih cocok. Cinta gorila. Cinta gorila. Silakan Ustaz Syam dijawab Ustaz Syam. Jadi tadi sudah dijelaskan guru kita bahwa jangan sampai kita membiarkan syaitan masuk dari pintu mana saja. Karena setan itu istiqomah dan sabar dalam menggoda manusia. Dia tidak bisa lewat kanan, dia lewat kiri. Dia tidak bisa lewat kiri, lewat depan. Tidak bisa depan, lewat belakang. Akan selalu ada dia cari jalan untuk menggoda manusia. Maka sebagai seorang yang wata'awanu 'alal birri wattaqwa, sebagai orang yang saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr,
saling mengingatkan kepada kebenaran. Tidak mengapalah seorang istri mengatakan kepada suaminya, saya tidak mau setan menggodamu melalui cinta monyetmu. Saya tidak mau setan menggodamu melalui reuni-reunimu. Saya tidak mau setan menggodamu melalui dengan alasan menjalin silaturahim dengan yang lama. Oh subhanallah. Maka kalau melarang atas nama Allah boleh-boleh saja. Tapi yang tidak boleh itu melarang tanpa alasan, apalagi bukan alasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak tahu alasannya apa. Kenapa larang-larang begini? Orang mau ketemu saja sama teman ini. Kenapa? Tidak ada alasannya. Kalau ada alasan di awal, saya khawatir setan menggodamu, saya khawatir kau terjerumus, saya khawatir ini segala macam. Ada alasannya dulu, baru dilarang, maka ini adalah sesuatu yang lebih utama. Masya Allah, ditambahkan Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Laki-laki yang baik, laki-laki yang mulia, yang memuliakan pasangannya, tidak menyakiti perasaannya, maka tidak akan melakukan hal yang tidak disukai pasangannya. Salah satunya adalah mantan-mantannya. Jangan pernah ada. Kita pernah ke sini ya? Aku kan enggak pernah ke sini. Berarti yang dibawa mantannya. Oh, astagfirullahaladzim. Jangan pernah membuka api cemburu. Itu merusak rumah tangga. Maaf ya, jangan membuka peluang setan masuk dalam pikiran istri sampai dia ngambek. Hilang kebahagiaan itu. Tepuk tangan buat ibu. Tepuk tangan buat ibu. Makanya kalau ada acara reuni, ikut bareng anak-anak. Diboyong. Boleh nggak saya tidak izinin? Jangan juga, karena itu kan silaturahmi. Apalagi kan suamimu adalah ketuanya, ketua alumni. Jadi, apa sih? Gak apa-apa. Biasa. Kita lagi lihat Ustadz Maulana kira-kira dulu cinta monyetnya banyak ya. Kita lagi bisik-bisik gitu. Mantannya banyak gaya gitu. Iya. Kalau saya mantan banyak, malu aku ceramah. Jadi gini, mohon maaf. Jadi kalau bisa, kalau ada reuni jangan datang sendiri. Dampingi suami, kalau perlu bawa anak-anak, jadi anak-anak jadi pengawal semua. Bahaya. Hati-hati. Makanya makasih banyak kepada orang-orang yang bisa menjaga kemuliaan rumah tangganya. Karena mohon maaf, engkau sakiti perasaan pasanganmu, berarti kau rusak rumah tanggamu. Itu catatan. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Ibu terima kasih banyak. Bagus Hatur banget nuhun. pertanyaannya. Tepuk tangan buat ibunya, Masya Allah. Oke, satu lagi dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini, angkat tangannya. Ayo, mana? Yang ini dulu nih, yang dekat Ustadz Maulana, yang dekat-dekat dulu Maaf ya, Ibu Bu. ya. Maaf Ibu. Aduh, maaf ya, Bu. Oke, waktunya terbatas Bu, Nanti Masya Allah. daftar lagi untuk datang ke Islam Tindak. Ya, Masya Allah. Kan gratis. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Nama saya Rukmini Susanti dari Majlis Taklim Al Barokah, Masya Allah. Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Mau tanya apa Ibu? Yang saya tanyakan, bolehkah pasangan-pasangan misalnya yang sudah berkeluarga menanyakan, mengorek-ngorek bagaimana cinta monyetnya dulu. Masya Allah. Seandainya boleh, apakah tidak kita membuka aib, peluang membuka aib begitu? Iya, Ustaz? benar. Tapi biasanya gitu-gitu tuh cewek tuh kalau udah nikah masih aja kepo. Dulu suaminya siapa aja mantannya gitu ya Bib. Nah ini mau izin boleh gak kira-kira istri nanya-nanya kayak gitu Bib? Silakan Bib dijawab. Pertanyaan saya sampaikan kepada Habib dan kepada kan Ustadz Maulana. Terima kasih. Silakan Bib Luar dijawab. biasa Ibu, Masya Allah. Baik, ini buat yang suka ngorek-ngorek, nanyain tentang masa lalu orang. Jadi begini, dalam hadis Nabi, ya baginda Rasul SAW, dalam hadis Bukhari Muslim nih, ya dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang yang kalau dia melakukan dosa, dia menutupinya. Ya, kemudian dia bertobat dan seterusnya, dan Allah tidak suka kepada orang yang sudah ditutupi aibnya sama Allah lalu dia menceritakannya sama orang lain. Maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita, ibu, bapak dan semua kita, tolong jangan pernah mau tahu urusan dosa orang yang dulu. Ya, dan yang ditanya nggak perlu jawab. Apa urusannya? Saya bukan pasangan Anda saat itu.
Itu dulu saya sudah urusan saya sama Allah, saya sudah tobatin itu sama Allah, maka saya tidak akan cerita itu. Ya, kenapa? Karena itu tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam tadi sudah sampaikan, nanti menyakiti, nanti terus wah dulu pernah begini, pernah begitu dan seterusnya. Akhirnya kemudian di situ masuk madakhil syayatin, masuknya pintu setan. Dalam hadis lain yang didapatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih juga, Nabi SAW menyatakan begini, ini penting nih buat Bapak Ibu, para remaja. Barang siapa yang Allah tutupi aibnya ketika di dunia, maka Allah pun akan tutupi aibnya nanti di yaumil kiamah. Ya. Jadi tolong kalau kita punya dosa segala macam jangan, kecuali ada uzur. Uzur itu apa? Kita ketahuan, lalu kemudian kita harus tabayun, ya. Itu siapa ini? Katanya dia pernah ini sama kamu. Oh ya itu dulu saya begini dan itu sudah lewat misalnya. Itu kan tabayun. Atau kita nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz ini fatwanya saya dulu begini sama orang. Itu hukumnya gimana? Taubatnya gimana? Itu minta fatwa boleh. Gitu ya. Tapi kalau di luar itu semua jangan diceritakan aib kita kecuali antara kita dengan Allah. Masya Allah. Nah ini jawabannya sebenarnya Habib udah terlalu lengkap nih. Makanya saya mau tambahin Ustadz Maulana. Jadi gini Ustadz Maulana. Seandainya istri tadi kan dibilang gak perlu dijawab sama Habib Nabil. Nge-push terus. Akhirnya kita bohong sama istri. Enggak, kita gak punya mantan. Cuma kamu doang satu-satunya. Nah itu gimana Ustadz? Ya kan ya suaminya bohong kan. Demi menyelamatkan biar istrinya gak tersinggung. Gimana coba boleh gak? Gini, mohon maaf tanpa mengurangi mengingatkan. Lupakan mantan. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan buanglah mantan pada kenangannya. Aduh. Biasa. Ngeri. Jadi sebaiknya pasangan berkata ketika akad nikah dan setelah pernikahan itu. Jalan pernikahan begini. Jangan pernah ceritakan apa yang terjadi masa lalumu. Karena kita lagi menata masa depan. Oh, yang terbaik. Masya Allah. Spion itu kecil tapi lampu kaca depan itu pasti lebar. Kenapa? Karena kita menata ke depan. Jadi usahakan yang dulu-dulu sudahlah. Kalau perlu kita berkata sama saya tidak mau tahu apa yang terjadi masa lalumu. Saya tidak mau tahu. Jangan pernah ceritakan masa lalumu kepadaku. Enggak. Dengan siapa kau dulu saya enggak mau tahu. Itu yang terbaik. Nah kalau ada yang tadi ditanyakan Mas Fadli. Iya, sampai bohong. Ngorek. Lebih baik ditutupin. Kalau bohong suaminya dosa nggak? Bohong untuk kelangsungan pernikahan itu aman. Dengan tujuan untuk kelangsungan pernikahan aman. Itu diperbolehkan. Sepanjang bohongnya tidak mengelabui. Tidak. Tapi iya gitu. Ya, tapi untuk menutup. Tadi kata Habib luar biasa nih dalilnya. Tidak boleh lagi mengungkapkan dosa masa lalu. Karena nanti Allah yang tersinggung. Bukan pasangan yang tersinggung kali ini. Tapi Allah yang tersinggung. Aku sudah ampuni kenapa kau ngomongin lagi. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ibu makasih banyak, Masya Allah. Jazakallah, tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.